Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Sinta di pembelajaran matematika. Ya, teman-teman, kita akan mulai langsung ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan masuk ke faktor bilangan. Faktor bilangan itu apa sih pengertian dari faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Atau secara simpelnya, angka yang bisa habis membagi bilangan itu. Contoh misalkan ya, contoh. Ustazah punya 18. Apa sih faktor bilangan dari 18? Nah, saja buatnya menggunakan tabel ya. Kenapa menggunakan tabel? Untuk meminimalisir kesalahan ya teman-teman. Karena kalau kalian sudah hafal perkalian itu nggak usah pakai tabel lagi juga nggak apa-apa, bisa langsung. Tapi buat teman-teman yang belum hafal perkalian, saja sarankan pakai tabel ya teman-teman ya. Nah, cari angka yang hasil perkaliannya itu 18. Berarti dari 1 dulu ya teman-teman. 1 dikali 18, bisa kan? Ya. 2 dikali berapa yang supaya hasilnya 18? 9. 3 bisa nggak? 3 bisa. 3 dikali berapa biar hasilnya 18? Kali 6. 4? Nggak ada perkalian 4 yang hasilnya 18. Perkalian 5? Nggak ada. Perkalian 6? Ini karena sudah 6. 1, 2, 3, 6 nya sudah ada di sini, berarti ini tandanya selesai. Ya. Maka faktor bilangan dari 18 sama dengan yang ada di sini ya teman-teman. Ini dimasukkan semua, berarti 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Beda dengan kelipatan. Kalau kelipatan bisa seterusnya. Nah, kalau faktor bilangan tidak. Ini semuanya ada segini. Sama, jawabannya sama, pasti segini, nggak ada yang berbeda. Oke, contoh lain. Misalkan Ustazah punya 24. Ya. 24. Sama dibuat tabel. Kalau yang sudah hafal perkalian, mudah ya. 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. 5 nggak bisa ya. Ini sudah 6 berarti sudah selesai tandanya. Maka faktornya ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, begitu ya teman-teman ya untuk faktor bilangan. Untuk selanjutnya, faktor persekutuan. Apa sih itu faktor persekutuan? Faktor yang sama atau bersekutu dari 2 bilangan atau lebih. Nah, teman-teman, faktor persekutuan berhubungan dengan faktor bilangan yang tadi ya. Jadi faktor persekutuan dicari dulu faktor bilangannya, baru kita bisa tahu faktor persekutuannya apa. Nah, teman-teman yang tadi masih ingat kan ya? Teman-teman boleh tulis yang tadi itu. Nah, sekarang bisa saja tuliskan lagi. Faktor bilangan dari 18 itu tadi ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. 24 yang tadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, untuk faktor persekutuan, teman-teman harus mencari dulu faktor bilangannya. Kalau sudah ketemu seperti ini, baru bisa ditentukan faktor persekutuannya. Mudah sekali teman-teman, tinggal cari angka-angka yang sama di faktor bilangan 18 dan di faktor bilangan 24. Kita cari yang sama. Oke, lihat. 1 ada, 2 ada juga, 3 ada juga, 6. Nah, ada lagi nggak? Oke, ternyata sampai 6.
Jadi faktor persekutuan, saja singkat EP aja ya. EP dari 24 dan 18 adalah 1, 2, 3, 6 ya. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, 6. Ustazah ingatkan sekali lagi ya teman-teman, untuk mencari faktor persekutuan, teman-teman harus tahu dulu faktor bilangannya apa, atau dicari dulu faktor bilangannya. Yang ini, yang ini. Diurutkan teman-teman ya. Nih seperti ini ya, Ustazah urutkan biar teman-teman terlihat dan dilingkarin yang samanya. Oke ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, kita akan belajar mundur sedikit ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah pernah belajar tentang KPK. Nah, teman-teman, ternyata menghitung KPK dan EPB itu bisa sekaligus dalam satu langkah. Misalkan ada contoh soal nih, tadi Ustazah belum ganti soal angkanya. Tetap hitunglah KPK dari 24 dan 18 ya. KPK dari 24 dan 18. Nah, itu ternyata bisa langsung menghitung EPB. Teman-teman sudah tahu EPB itu apa? Apa itu EPB? EPB itu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, tadi teman-teman sudah belajar kan faktor persekutuan. Nah, kalau sekarang mencari faktor persekutuan terbesar, namanya si besar, tapi kelompoknya sebenarnya kecil kalau dibandingkan dengan KPK. Karena kalau dari melihat nilai faktor persekutuan terbesar itu angkanya tapi kecil, kan? Nah, kita kembali ke sini. Contoh kita menghitung KPK dulu ya. Teman-teman kan sudah belajar cara mencari KPK ya. 24 dan 18. Teman-teman masih ingat kan ya? Sebelum kita menghitung ini, teman-teman harus mengingat dulu angka prima. Angka prima berapa aja sih, teman-teman? Ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Berarti kita gunakan dulu angka 2. Atau boleh juga menggunakan angka prima yang bisa membagi keduanya dulu, boleh ya teman-teman. Sebenarnya boleh diacak, tapi Ustazah lebih menyarankan yang kecil dulu. Kenapa? Karena lebih mudah dalam pembagiannya ya teman-teman ya. Tapi boleh juga untuk diacak, hasilnya akan sama sampai penghitungannya itu 1-1. Oke, coba kita lihat seperti ini ya. Ustazah mau pakai 2 dulu ya di sini. 12, 9. Nah, teman-teman, kalau dibagi 2 lagi boleh, dibagi 3 dulu boleh. Yang penting angka pembagi di sini adalah angka prima ya teman-teman ya, yang perlu diingat ya, angka prima. Nah, kalau angka selain prima tidak bisa. Di sini harus angka prima. Ustazah mau bagi 3 boleh. Nah, teman-teman, 24 dibagi 2 12, 18 dibagi 2 9. Biar mudah, kita langsung lingkarin aja. Nih, tuh dilingkarin langsung ya. Nah, sekarang Ustazah mau bagi 2 lagi aja. 12 dibagi 2 dapatnya 6. 9 dibagi 2 tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebenarnya 9 dibagi 2 bisa, tapi untuk penghitungan di sini tidak boleh ada koma. Ya, harus angka bilangan bulat. Jadi kalau 9 dibagi 2 dianggapnya nggak bisa. Kita tuliskan lagi 9 ya. Selanjutnya Ustazah mau bagi 3. Karena mau menggunakan angka yang bisa membagi keduanya. Boleh teman-teman, Ustazah mengacak begini. 6 dibagi 3 dapatnya 2. 9 dibagi 3 3. Oke, ini ke sini berubah kan ya teman-teman? Ini ke sini juga berubah. Tandanya kalau berubah begitu, dia bisa dibagi keduanya. Ini Ustazah lingkarin. Ya teman-teman ya. Terus teman-teman mau menghabiskan yang mana? Yang 2 atau yang 3? Ustazah mau yang 2 dulu. Oke, bagi 2 dulu ya. 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 2 nggak bisa. Ya udah, tulis lagi 3. Selanjutnya ini sudah 1, berarti kita menghabiskan yang ini ya. Kita bagi 3. Ini nggak dilingkarin ya teman-teman, karena yang
tidak bisa dibagi, jadi Ustazah nggak lingkarin. Kita selanjutnya dibagi 3. 1 dibagi 3 nggak bisa 1. 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau hasil akhirnya 1, 1, ini sudah selesai teman-teman. Tandanya sudah selesai. Teman-teman bisa menghitung, mau menghitung KPK-nya boleh, bisa banget. Mau menghitung EPB-nya juga bisa banget juga. Mudah. Kalau menghitung KPK, kalau mau dimintanya KPK, teman-teman, yang di kolom BP ini dituliskan semua. Nih, ada berapa sih duanya? 1, 2, 3. Oh, duanya ada 3. Tuliskan lagi lengkap. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ini untuk menghitung KPK, semua yang ada di kolom sebelah sini dituliskan kembali ya teman-teman ya. Nah, atau boleh dituliskan duanya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Cara menghitungnya untuk mudah, teman-teman kalikan yang duanya dulu nih. 2 dikali 2, 4. Kali 2 lagi, 8. Kali 3, 24. Kali 3 berapa? 24 dikali 3, 72. Atau boleh teman-teman 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. 3 kali 3, 9. Boleh juga 8 dikali 9, lebih mudah kan? Ini misalkan yang ini 8, yang ini 9. 8 kali 9 sama dengan 72. Sama ya teman-teman, matematika itu banyak cara tapi hasilnya sama ya, karena angka pasti. Nah, sekarang Ustazah gimana kalau menghitung EPB-nya? Nah, kalau untuk menghitung EPB-nya, teman-teman harus memperhatikan angka yang dilingkarinya. Nih, ada berapa nih? Oh, ternyata ada 2 yang dilingkarinya. EPB-nya sama dengan 2 dikali 3. Nah, kalau sampai sini belum selesai ya teman-teman ya. Kalau di soal cerita, kadang ada juga kalau soal pilihan ganda sampai sini selesai. Ada. Nah, hitungannya adalah 2 dikali 3, 6. Maka EPB-nya adalah 6. Paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita contohkan satu soal lagi ya. Sekarang Ustazah punya contoh soal angkanya itu 18 dan 36. Ya. 18 dan 36. Teman-teman, untuk EPB, KPK nih masih ya, untuk cara menentukan KPK dan EPB. Ini kalau misalkan ada soal yang dimintanya menentukan KPK dan EPB-nya. Karena teman-teman kan sudah belajar KPK dan EPB. Nah, Ustazah bagi 2 dulu. 18 dibagi 2, 9. 36 dibagi 2, 18. Ustazah, oh iya, jangan lupa diri kali. Oke, sekarang Ustazah mau menggunakan angka prima yang bisa membagi keduanya dulu. Oke, sekarang Ustazah mau angka 3. Karena bisa dibagi 9 dan dibagi 18 bisa dibagi 3. 9 dan 18 bisa dibagi 3. Oke, kita lihat ya. 9 dibagi 3, 3. 18 dibagi 3 dapatnya 6. Ini kita lingkar. Ya. Selanjutnya, Ustazah bagi 3 lagi nih. Ini 1, ini 2. Ya, 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Ini karena bisa dua-duanya piring kari. Terakhir ini 2 masih 1, kita bagi 2. 1, 1. Selesai. Nah, KPK-nya berarti semua angka yang ada di sini di kolom BP dituliskan. 2-nya ada berapa? Oh, 2-nya ada 2. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berapa hitungannya? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. KPK-nya 36. EPB-nya nah, yang dilingkarin ya teman-teman ya.
kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. 2 dikali 3 6 kali 3 lagi 18. Nah, kenapa Ustazah bilang tadi EPB itu angkanya mengecil, tapi di sini artinya EPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang KPK ini kecil dibilang yang kelipatan persekutuan terkecil, padahal angkanya lebih besar. Nah, nanti teman-teman akan ketahuan kenapa sih begini di soal cerita. Oke ya teman-teman ya. Oke, Ustazah punya satu soal lagi untuk menentukan EPB aja ya nih teman-teman ya, untuk mempermudah nih ya. Ustazah punya angka berapa ya kira-kira? Oh iya, Ustazah punya angka 24 dan 36. Nah, Ustazah nggak main angkanya, nggak jauh-jauh, yang tadi lagi aja. Di sini hanya menentukan EPB-nya saja ya. EPB-nya saja ditanyakan itu EPB, soalnya tentukan EPB dari 24 dan 36. Oke ya. Kalau teman-teman nemu soal EPB saja, nggak harus mencari KPK, teman-teman menghitungnya seperti ini biar lebih cepat. Oke, 24 dibagi 2. Kenapa Ustazah pakai 2? Karena masih bisa dibagi keduanya. 24 dibagi 2 12, 36 dibagi 2 18 ya. Atau boleh di ini 3 dibagi 2 kan nggak bisa nih. Oke, 3 dibagi 2 itu 1. Dapatnya ya kan? Ada sisa 1 taruh di sini nih biar teman-teman nggak kesulitan. Berarti ini jadi dibacanya 16 dibagi 2 dapatnya 8. Begitu caranya teman-teman ya. Dibagi 2 lagi bisa nggak sih? Oh, masih bisa. 12 dibagi 2 6. 18 dibagi 2 9. Ini bisa kedua-duanya dibagi ya teman-teman. Saja lupa melingkari, jangan lupa dilingkari. Karena ini dua-duanya berubah ya, bisa dibagi keduanya ya. Sekarang berarti cari angka yang bisa membagi lagi keduanya. 2 bisa nggak? Oh, 9-nya nggak bisa, berarti kita ganti 3. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Sebetulnya sampai sini sudah boleh selesai ya. Kalau di soal cerita sampai sini sudah boleh selesai. Ini bisa untuk menentukan jawaban. Tapi teman-teman kerjakan aja, nggak apa-apa. Sampai 1 sampai 1 itu sudah terbiasa kan ya. Nanti kalau yang ini sampai di soal cerita aja. Nih, berarti ini dilingkarin ya. 2 1 3 3 1 1 selesai. Oke, hitung EPB-nya. EPB-nya sama dengan yang dilingkarin. Nah, teman-teman ingat ya, yang dilingkarin itu angka yang bisa membagi keduanya. 24 dibagi 2 12, 36 dibagi 2 18. Oh, ternyata bisa dilingkarin. 12 dibagi 2 6, 18 dibagi 2 9. Ternyata bisa, berarti dilingkarin. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Berarti bisa kan ya? Dilingkarin. 2 dibagi 2 1, 3 bisa nggak? Nggak bisa, berarti tidak dilingkari. Sekarang 1 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Ini kan tidak bisa ya, berarti tidak dilingkari ya. Oke, kita pindahkan ke sini. EPB dari 24 dan 36. Duanya ada 2. 2 kali 2 kali 3 sama dengan, boleh juga 2 pangkat 2 dikali 3. Berapa hasilnya teman-teman? 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 12. EPB-nya sama dengan 12. Oke ya. Ya teman-teman, untuk soal cerita teman-teman boleh dilihat buku paketnya, buku pendamping,
halaman 60 ya. Di sini ada soal cerita FEB. Nah, teman-teman, untuk soal cerita FEB, teman-teman harus ingat kata bersama-sama, sama banyak dan jumlah yang sama. Itu pasti soalnya FEB. Kalau di soal cerita KPK ada keterangan waktunya, kalau yang keterangan waktu itu soal cerita pasti masuknya KPK. Kalau ada jumlah sama banyak, mengetahui tempat atau kotak atau isinya, itu pasti FEB soalnya ya. Nih, di sini contoh soalnya nih. Di suatu taman kota terdapat 20 pohon palem dan 30 pohon kamboja. 20 pohon palem dan 30 pohon kamboja. Kedua jenis pohon ditanam dan membentuk beberapa baris. Setiap baris ditanami pohon palem dan kamboja sama banyak. Berapa banyak pohon palem dan kamboja masing-masing di setiap baris? Nah, di sini ada kata sama banyak. Berapa banyak pohon kamboja dan palem masing-masing di setiap baris? Berarti ditanyakan banyak yang samanya ya. Nah, cara mengerjakannya untuk soal cerita, setelah kalian pahami soalnya itu KPK atau FEB soal ceritanya, kalian tulis diketahuinya apa. Tadi diketahui pohon palem, terdapat pohon palem 20 pohon palem dan 30 pohon kamboja. Nah, ditanyakannya dalam setiap baris berapa pohon palem dan pohon kamboja. Terdapat pohon palem dan kamboja sama banyak. Nah, berarti kalian ini menghitung FEB-nya dari 20 dan 30. Buat tabelnya. Oke, angka primanya ya seperti biasa. Nah, kalau di soal cerita cari angka prima yang bisa membagi keduanya. Kita bagi 2, 10, 30. Dibagi 2, 10, yang ini 15. Oke, berarti dilingkarin ya. 20 dibagi 2, 10, 30 dibagi 2, 15. Oke, kita cari angka 2. Kalau 2 sudah nggak bisa dibagi ya, 15 ini tidak bisa dibagi 2. Kita pakai angka 3 juga nggak bisa. Kita langsung ke angka 5. 10 bisa dibagi 5, bisa, dapatnya 2. 15 dibagi 5, dapatnya 3. Nah, teman-teman, untuk soal cerita sudah selesai. Begini ya, kalau di sininya sudah angka prima, di sini berderet angka prima, itu sudah selesai ya. Maka FEB-nya ini yang dilingkarin 2 dikali 5 sama dengan 10. Ini berarti kalau ditanyakannya baris ada 10 baris. Nah, kalau ditanyakan misalkan di soal cerita ini ditanyakan ada berapa pohon palem dan berapa pohon kamboja pada setiap baris. Ini tadi 20 pohon palem. Ini kamboja. Nah, teman-teman sudah bisa menjawab ada berapa pohon palem dan pohon kambojanya setiap baris. Nih, yang ini. Ya. Berarti pohon palemnya 2, pohon kambojanya 3 dalam setiap baris. Dapat dari mana sih Ustazah 2 dan 3? Nah, kan semua pohon palem ada 20. FEB-nya ketemu 10. Berarti dibagi 10 baris ya, teman-teman ya. Berarti pohon palem itu sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Kalau mau
mau mencari pohon Kamboja, tinggal Kamboja saja sini ya. Kamboja itu sama dengan ada 30 pohon. EPB-nya tadi ketemu berapa? 10. Sama dengan didapat 3. Jadi pada setiap baris ada 2 pohon palem dan 3 pohon Kamboja. Begitu ya teman-teman ya untuk soal cerita. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita jumpa lagi di semester yang akan datang, yaitu semester 2 teman-teman. Untuk materi semester semester 1 ini diakhiri dengan FEB. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.